Halo minasan, ohayo gozaimasu, konnichiwa, konbanwa, dimanapun teman-teman berada, masih bersama saya Dwi Happy Prasetyo. Hari ini kita jalan-jalan lagi. Hari ini saya lagi sama keluarga, sama my wife di sana. Ini ya, my wife. Ini Musuko ya, anak saya nomor 2. Namanya siapa? Daka. Dan di belakang kakak mana? Hikari di belakang. Oke, sehat semuanya ya? Sehat. Ya, hari ini masih biasa sama saya, kita ngonten lagi. Hari ini kita perjalanan biasanya saya sendirian. Hari ini saya ditemani oleh my family ya. Hari ini nggak tahu ini kita mau kemana, yang penting kita jalan-jalan aja coba. Oke. Pada hari ini saya informasikan mengenai persiapan untuk para calon bagi mau magang ke Jepang maupun calon peserta Tokutei Gino atau pekerja berketerampilan khusus. Kalian kalau jelas ya, kalau untuk program magang itu teman-teman harus lewat lembaga sending gitu ya. Nah, tapi beda halnya dengan program Tokutei Gino atau Specific Skill Worker. Itu teman-teman bisa secara mandiri, belajar sendiri, persiapan sendiri, ujian, lulus, punya JFT Basic atau N4 dan skill tesnya apapun bidangnya itu. Dan teman-teman kok punya channel sendiri, biasanya siswa kita juga pada kreatif ya. Ada teman-teman yang udah berangkat di sana sebagai Tokutei Gino dan langsung ditarik atau direkrut ya melalui temennya dipanggil. Jadi bisa jadi tanpa melalui lembaga pun nggak ada masalah gitu ya, tidak ada masalah. Hanya saja di sini yang perlu teman-teman benar-benar pahami dengan baik ya adalah mempersiapkan diri dengan sebaik mungkin. Mempersiapkan diri sebaik mungkin. Jadi teman-teman berangkat kan kerja gitu ya, mau kerja. Nah disinilah tidak ada salahnya ya masuk ke lembaga, karena lembaga itu benar-benar teman-teman dipersiapkan. Beda halnya dengan yang memang kalian udah biasa kerja ya, biasa mandiri hidupnya, biasa cari duit sendiri susah gitu ya, pasti akan aman. Tetapi banyak di sini yang fenomenanya tuh ke Jepang itu gampang asal berangkat tanpa mempersiapkan diri gitu. Jadi konteksnya kayak seakan-akan happy holiday gitu ya, jalan-jalan ke Jepang dapat duit banyak, nah tanpa menyadari bahwasanya ke sana kita punya kontrak kerja untuk bisa membantu kegiatan di suatu perusahaan. Nah di sini tentunya bisa jadi ya dari mulai cuaca dulu ya, mungkin kadang-kadang nggak nyaman sama orang Jepang yang disiplinnya kuat, sedangkan kita yang mau berangkat ini biasa rebahan gitu ya, nggak biasa kerja keras. Nah di sini juga bisa kebanting, makanya sampai sana ada juga beberapa kasus yang ya kabur ya nggak kuat, nangis gitu ya, banyak hal. Nah disinilah untuk menghindari itu semua dipastikan teman-teman sadar dulu ya ke Jepang itu untuk bekerja. Jadi apapun kondisinya ya teman-teman harus sabar hadapi ya, bersabar dalam ketetapan. Yang penting cerdas juga ya, bukan asal saya dipukulin diam aja, bukan seperti itu caranya. Tapi bagaimana berdisiplin. Nah di situ dulu deh ya, musuh kita kan di situ dulu ya, baru nanti dihadapi. Yang namanya orang kerja punya tanggung jawab, nggak ada yang enak ya, pasti akan berat. Nah disitulah teman-teman harus persiapkan sebaik mungkin ya. Makanya di lembaga sending kami pun Wakasio jujur berat banget ya pelatihan. Mungkin komen kita ulasan di Google juga, Wakasio tuh not recommended, jelek banget gitu ya. Tetapi alhamdulillah ya, ulasan kita itu juga disorot dari Kumyai ya, dilihat dari sana itu YouTube kita, dilihat pelatihan yang memberatkan itu mereka suka gitu. Ada ya lembaga yang gitu pelatihan. Kalau saya jujur ya kalau peserta memang nggak kuat pelatihan di tempat kami, keluar nggak ada masalah ya, silakan. Karena kami jujur mau bagaimanapun kami menjaga kualitas ya, produk yang kami ciptakan tahan banting, mentalnya luar biasa, disiplin. Berangkat ke Jepang insya Allah gitu ya, mudah-mudahan bisa bagus, bisa mantap. Pokoknya di pelatihan kita nggak bakal saya tidurin anak-anak ya.
saya tidurin, saya nina boboin, saya manjain, nggak ada. Semua pelatihan berat di tempat saya. Bangunnya harus pagi ya, pelatihan fisik, mental, disiplin, pelatihan kerja ya. Itu yang utama, karena tidak semua orang bisa kotor-kotoran, tidak semua orang bisa dia bertahan dari keringat dan capek, otot pegel semua, besoknya tetap harus aktivitas lagi, tetap ceria. Itu susah banget. Jadi di tempat kami itu memang berat, banyak sekali yang keluar gitu ya, nggak kuat, berat lah pelatihnya ini itulah segala macem. Ya nggak apa-apa, silakan kalau memang tidak kuat, daripada nanti berangkat ke Jepang, nah terjadinya wah Jepang berat, Jepang kejam, habis itu pulang, akhirnya apa timbulnya? Ya ini ya, Indonesia akan dinilai ya nggak buruk lah, Indonesia dinilai yoai lah, tidak kuat, mentalnya kalah dengan orang-orang Vietnam, orang-orang Cina. Ini harus kita putus gitu. Jadi kita bersaing bukan antar wilayah di Indonesia, tetapi antar negara. Jadi untuk menjaga kualitas tersebut. Nah bagi anak-anakku yang sampai saat ini masih bertahan, mantap ya, berterima kasihlah pada diri Anda, apalagi yang sudah di Jepang dan sudah balik ke tanah air dan bahkan bolak-balik akhirnya gitu kan. Nah, jadi berterima kasihlah gitu, berterima kasihlah pada diri Anda sendiri karena Anda konsisten, bersemangat, bersabar dalam ketetapan, dan kesuksesan layak untuk Anda gitu ya. Itu bagi teman-teman pokoknya yang masih baru ya mau jalan, disadarkan bahwa ke Jepang itu bukan jalan-jalan, tetapi kalian akan kerja. Di situ ada suatu hal yang berat yang bisa jadi tanpa persiapan yang kuat kalian bisa keluar dari zona tersebut gitu ya, dan kemudian orang lain bisa menganggap Anda itu lemah ya. Itu saja mungkin pada kesempatan kita hari ini. Semoga ini bisa memotivasi teman-teman yang ada di luar sana ya. Tetap salam dari saya, Dwi Happy Prasetyo, salam magang, salam kerja ke Jepang, salam Wakasio Indonesia.